Hai, gua akan menceritakan salah satu film paling sadis yang berjudul Maniak. Apa jadinya jika patung-patung mannequin yang kalian lihat nih di mall-mall ternyata terbuat dari bagian tubuh manusia? Mari kita lihat saja alur filmnya. Bermula dengan memperlihatkan perilaku pengintaian yang dilakukan seseorang misterius terhadap seorang wanita di depannya. Sepanjang jalan, orang ini hanya mengikuti wanita tersebut sampai-sampai wanita itu tiba di apartemennya. Kalau dilihat-lihat dari pergerakannya, orang misterius ini seperti orang yang sudah terbiasa saat pengintaian. Dan benar saja, tanpa mengulur waktu, ia langsung menusuk rahang wanita itu dengan sebuah pisau. Yang lebih sadisnya lagi adalah kulit kepala bagian atas dari wanita itu malah disayat sampai terlepas. Beberapa hari kemudian, orang misterius ini kembali menjalani aksinya dengan mencari korban-korbannya dari situs media sosial. Dengan segala harapan yang sudah ia tepatkan, ia berhasil menemukan seorang wanita yang bernama Lucy. Lalu mereka pun mengadakan pertemuan di sebuah kafe untuk mengobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Pendekatan lah ya. Setelah ngobrol yang begitu panjang kali lebar, diketahui bahwa nama pria ini adalah Frank dan ia merupakan seorang pria bujangan. Kemudian Lucy pun harus diantar pulang oleh Frank karena sudah malam dengan menggunakan mobilnya. Bahkan kalau dilihat-lihat ini malah sudah sampai di apartemen Lucy. Lucy yang sangat tertarik dengan Frank yang masih malu-malu langsung mengajaknya untuk mengobok-ngobok pada bagian rimbunnya. Beuh, mantap. Ketika itu pun mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk bisa mendirikan biji konak Frank yang tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Sampai-sampai Frank lupa kalau tujuannya adalah untuk membunuh gadis ini. Alhasil Frank mencekiknya sampai modar. Dengan segala keahlian Frank dan juga kebiasaannya, Frank langsung menyayat kepala Lucy dengan menggunakan sebuah pisau. Ini film apaan sih bangsat, mutilasi mulu dari tadi. Setelah itu, Frank pun tiba di sesuatu tempat dan ia mengambil satu buah mannequin yang sudah ia siapkan. Ternyata kulit kepala Lucy yang sudah ia sayat, ia pasangkan di mannequin itu sambil di strapless supaya tidak lepas dari kepalanya. Di saat bersamaan juga terlihat seorang wanita yang sedang tertidur dan saat dibuka ternyata wanita itu jugalah sebuah mannequin yang merupakan korban di scene awal film. Yang di awal tadi yang diincar nyampe ke apartemen. Bisa dibilang Frank memiliki sebuah toko mannequin yang dimana mannequin digunakan untuk pameran atau juga untuk menjual pakaian-pakaian yang ada di toko-toko baju kayak di pasar-pasar gitu. Pada tahu kan yang di pinggiran itu di depan, dipasang di depan biasanya. Tak lama kemudian di depan tokonya Frank terlihat sosok wanita yang sedang berdiri sambil memegang kamera. Dikarenakan penasaran, Frank pun keluar dari tokonya dan Frank bertanya kepada wanita itu yang berkata, "Apakah kamu sedang melakukan ritual? Jika kamu benar melakukan ritual apa yang kamu lakukan?" Dan wanita itu pun menjawab, aku hanya foto-foto aja kok." Seketika wanita itu tertarik dengan mannequin buatan Frank. Dari situlah si wanita yang bernama Anna meminta izin untuk mengambil beberapa gambar dari dalam toko Frank yang tentunya akan digunakan untuk memenuhi hobinya dalam fotografi. Lalu seketika Frank pun mulai bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal dari ia kecil. Maka dari itu untuk masih bisa makan selama ia hidupnya, ia harus membuka sebuah toko mannequin. Anna yang mendengar hal itu merasa simpati dengan melihat kondisi Frank yang hanya terlihat seperti tulang belulang. Dan ia pun berniat untuk menyewa patung-patung mannequin buatan Frank yang nantinya akan diikut sertakan ke dalam perlombaan oleh Anna. Setelah selesai berbincang-bincang dengan Anna, Frank kembali ke dalam ruangannya. Bisa dilihat dengan mata Anda bahwa banyak sekali mannequin yang tersimpan di dalam kotak ini. Sehari-hari kegiatan Frank adalah hanyalah menatap tembok saja tanpa henti dan sambil menunggu konsumen yang datang ke toko mannequin ini. Namun di saat tokonya benar-benar sepi, ia selalu menyiapkan dirinya untuk kembali mencari korban-korban selanjutnya. Pencarian dengan hari ini dimulai dengan keliling kota terlebih dahulu. Tidak sembarangan wanita akan dijadikan target oleh Frank, dikarenakan wanita dengan rambut yang indah dan uniklah yang bisa menjadi kriterianya Frank. Beberapa jam selang berganti, ia pun terus berputar-putar di kota ini. Sampai-sampai hari pun menjadi malam. Dan kali ini Frank ternyata sudah menemukan targetnya, yang dimana wanita itu merupakan seorang penari balet. Frank pun mengikuti wanita itu yang tidak bersalah apa-apa sampai-sampai ke dalam gerbong kereta. Akan tetapi wanita itu menyadari bahwa ia sudah dipantau oleh orang misterius.
Dan seketika itu juga ia berlari seolah-olah sedang kecepirit. Dirasa akan keluar sesuatu dari lubang black hole-nya. Tapi tetap saja mau gimana pun, si wanita ini yang terus-terusan berlari, Frank yang sudah berpengalaman tidak pernah ketinggalan jejak sama sekali dari korban-korbannya. Malahan wanita itu malah terjebak di halaman tempat parkir. Dan ini sudah jelas membuat Frank bersemangat dan tersenyum lebar. Sekencang-kencangnya wanita itu berlari, tetap saja wanita itu pun tertangkap oleh Frank. Dan tanpa ampun Frank menikamnya berkali-kali serta menyayat kepalanya dengan sebuah pisau. Wah, udah 3 kali dia nih. Tidak ada rasa curiga sama sekali bagi Anna, dan justru ia merasa antusias dikarenakan ia menganggap Frank sangatlah ahli dalam bidang pembuatan manekuin. Tidak terasa mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama sampai hari sudah larut malam. Di saat itulah Frank menyalakan TV-nya dan tersiar sebuah berita yang mengenai tentang wanita yang modar dengan kondisi kulit kepala yang tersayat. Tetapi Frank merasa bodoh amat dari berita itu. Dan ia membiarkan kulit kepala yang berada di manekuinnya yang terus-terusan mengeluarkan darah. Keesokan tainya, Frank kembali kencan bersama Anna dan berpergian untuk menonton bioskop. Namun lagi-lagi, di saat Frank sudah mulai naksir sama Anna, tapi ternyata Anna sudah memiliki pacar dari dulu. Seketika itu pun Frank yang sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi, cuma bisa melihat Anna yang akan pergi menyusul pacarnya. Lah, kalau dilihat-lihat ya, suram juga kehidupan Frank. Tapi tetap aja dia adalah psikopat, ingat itu. Beberapa hari kemudian Frank berkumpul ke perlombaan manekuin yang dimana Anna berpartisipasi sebagai peserta. Di dalam galeri perlombaan itu terlihat banyak sekali manekuin-manekuin yang berasal dari berbagai seniman. Frank juga termasuk ya, oke. Namun tentu saja manekuin milik Frank lah yang terlihat paling berbeda. Ya gimana enggak? Kulit kepalanya aja menggunakan kulit kepala manusia sungguhan. Meskipun begitu, Frank malah tidak terlihat senang dengan hasil karya miliknya sendiri, melainkan ia malah tertarik dengan seorang juri perlombaan. Maksud gue juri perlombaan yang berencana untuk pulang lebih cepat. Dari sinilah ilmu kepo milik Frank mulai dikeluarkan secara pelan-pelan. Sampai-sampai Frank sudah tiba di apartemen juri tersebut. Edan, benar-benar sempurna gila ngikutinnya. Gak perlu waktu lama bagi Frank untuk mengendap-mengendap. Dan di saat itu juga, juri yang lagi merendamkan diri di bak mandi, Frank langsung mencekeknya sampai tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, juri tersebut mulai terbangun dengan kondisi yang sudah diikat oleh seorang psikopat yang bernama Frank. Ternyata Frank menganggap juri tersebut sebagai ibunya, dan dari situlah ia berniat mengambil kulit kepala wanita itu dan disimpan di toko manekuinnya. Saat pagi harinya, Frank kembali membuka tokonya dan ia mulai membersihkan segala jejak atas pembunuhannya dari tindakannya yang semalam. Kemudian ia pun menelepon Anna untuk segera mengembalikannya manekuin-manekuin yang sudah disewa Anna. Akan tetapi Anna berkata ia tidak bisa datang ke toko Frank dikarenakan ia baru saja mendapatkan sebuah kabar bahwa salah satu juri sudah modar. Lalu seketika Frank sudah tiba di kediaman Anna dan terlihat pacarnya Anna yang sedang berada di sampingnya Anna. Betapa sakitnya paru-paru Frank. Di saat itu pun pacarnya tidak merasa ada yang janggal dan ia meminta izin untuk pamit pulang terlebih dahulu. Lah goblok, pacarnya ngebiarin seorang cowok berduaan di apartemen pacarnya. Kini Frank yang hanya berdua dengan Anna di dalam apartemennya mulai nakal kepada Anna dan mengajaknya untuk mengobok-ngobok satu sama lain. Tapi tiba-tiba Frank malah keceplosan yang berkata bahwa satu-satunya bagian Anna yang ia suka hanyalah rambutnya Anna. Seketika itu pula Anna mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres dengan diri Frank. Ditambah lagi dengan pemberitahuan yang baru saja ia dengar bahwa juri perlombaan tewas dibunuh dengan keadaan tanpa kulit kepala bagian atas. Tapi tetap saja Frank tidak tinggal diam pada saat ini. Bahkan dengan pikiran sadisnya ia mengancam Anna untuk tidak berteriak sekeras mungkin. Benar saja, secara tiba-tiba pacarnya Anna ternyata tidaklah benar-benar pulang, tapi ujung-ujungnya ia malah harus tewas dengan pisau daging yang menciumnya. Lah gimana sih goblok? Dia udah bikin rencana buat ngejebak Frank tapi malah langsung modar. Luar biasa. Hal ini membuat Frank emosi dan ia pun langsung menobrak pintu yang dimana Anna sedang bersembunyi. Bah jujur ya, gue kasihan bener sama Anna. Niat baik malah dia mau dibunuh sama Frank. Apalagi perlawanan yang dilakukan oleh Anna cenderung sia-sia dan membuatnya berhasil ditangkap oleh Frank. Kemudian waktu menunjukkan pukul 4 subuh dan di saat itu pula Frank berencana untuk membawa Anna kembali ke tokonya. Namun untung saja Anna tidaklah mati dan ia langsung menusuk Frank dengan atribut manekuin. Di saat itu pula ia mencoba berlari maraton sekencang mungkin.
karena tidak ada lagi kemungkinan bagi dirinya untuk selamat selain kabur dengan berlari sekencang-kencangnya. Beruntungnya lagi, Anna mendapatkan tumpangan dari seorang warga sipil yang dimana Anna tidak ragu-ragu untuk menyuruh kemudi itu untuk menabrakkan Frank. Akan tetapi dengan kegoblokan si pengemudi yang merasa panik, malah tidak bisa lagi mengendalikan mobilnya. Dan mau gak mau Anna yang tak sadarkan diri sampai-sampai ia terkapar. Lah mau gimana lagi, ini udah nasibnya Anna yang ketimpa sial berkali-kali. Sadis lah pokoknya nasib Anna. Tapi ujung-ujungnya Frank berniat mengambil kalungnya Anna dan menyayat kulit kepala Anna tanpa kasihan sama sekali. Beberapa jam kemudian diperlihatkannya saat Frank akan melamar Anna di dalam rumahnya. Dan dipastikan sudah bahwa wujud Anna bukanlah lagi sebagai manusia, melainkan Anna yang sudah dilamar oleh Frank adalah wujud Anna yang sudah menjadi mannequin. Hanya saja hari bahagianya bagi Frank haruslah segera berakhir dikarenakan para polisi sudah menyadari semua perbuatan itu dan pada akhirnya segala perbuatan Frank menjadi setimpal ketika ia ditembaki tanpa ampun dan modar di kamarnya sendiri. Pada intinya di video ini, kalau kalian mau berkenalan dengan seseorang, lu langsung tanya aja, situ psikopat bukan? Paling-paling juga, lu langsung tinggal pergi. Oke, maaf. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata dari saya. Gua nih.